Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi SMP Negeri 2 Ciren yang berbahagia. Kali ini saya Ibu Emma Damayanti sedang bersama dengan teman kalian yaitu Quinsa Akila Gadiza Azahra. Quinsa ini adalah siswa yang pernah menjuarai kejuaraan menulis cerpen ya. Quinsa, ya kita langsung menyapa saja ya. Quinsa, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Gimana kabarnya Queen? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah Queen, Queen kan pernah menjuarai beberapa cerpen ya. Pernah juara apa saja? Boleh ceritakan? Waktu itu pernah juara 3 tingkat gugus, juara 2 tingkat Kabupaten Bandung Barat, juga juara 3 tingkat se-Bandung Raya. Iya, Masya Allah ya, dengan prestasi yang luar biasa yang sudah Queen raih. Nah, karena Queen sudah berpengalaman nih dalam menulis cerita pendek ya, kita berbagi ya dengan teman-teman. Queen, awal mula Queen tertarik menulis cerita pendek itu gimana sih ceritanya? Awal mula tertarik cerita pendek itu sejak kelas 5 SD. Di situ suka baca sama suka nonton-nonton drama Korea gitu. Yeah. Jadi ada rasa pengen untuk menuangkan ide cerita dan perasaan aku. Oke, jadi tertarik ya dari baca, dari nonton drama Korea itu, saya juga bisa ya buat cerita seperti itu ya. Oke, Queen, waktu Queen menulis cerita pendek itu pertama kali kelas berapa ya? Pas udah mau naik kelas 6 SD. Oh, luar biasa ya, SD sudah nulis cerpen. Jadi itu? Jadi. Masih ingat nggak cerpennya apa? Kalau judulnya sih gak inget, tapi temanya inget sih. Tentang apa itu? Temanya itu tentang fantasi. Oh, fantasi. Jadi senang hal-hal yang fantasi gitu ya. Terinspirasi dari apa itu cerita fantasi itu? Dari film drama Korea. Oh, drama Korea. Lagi-lagi ya, ternyata ada manfaatnya ya bagi Queen drama Korea itu. Baiklah Queen. Queen waktu pertama kali ikut lomba kapan itu? Waktu kelas 8. Kelas 8. Oh gitu ya, ikut lomba kemudian juara. Iya. Ya, alhamdulillah. Itu Queen proses menulis cerpennya gimana nih? Kok bisa sampai ada ide untuk menulis cerpen seperti itu? Pada awalnya kan dikasih temanya tentang lingkungan. Di situ aku fokus dulu tentang lingkungan itu berkaitan dengan apa aja. Terus aku coba cari-cari alurnya mau kayak gimana yang cocoknya. Di situ terus dikembangin kayak awal ceritanya gimana, konfliknya gimana, dan akhirnya kayak gimana. Tapi itu bukan hal yang mudah ya kalau buat kita ya untuk menulis cerpen. Kalau Queen sepertinya mudah gitu ya, mudah, lingkungan, alurnya dibuat seperti apa, ingin seperti konfliknya dibuat dan sebagainya. Kadang-kadang kan kita mentok ya Queen ya, konfliknya apa, memang apa yang orang juga susah gitu. Apakah memang dari pengalaman gitu Queen, itu ada pengalaman kemudian dituangkan dalam sebuah cerpen atau gimana? Kalau buat itu sih kadang dari pengalaman, kadang juga berimajinasi. Berimajinasi. Waktu itu Ibu ingat ya cerpen yang dibuat oleh Queen itu bercerita tentang seorang ayah yang keluarga bencana alam gitu ya, terkena bencana alam, keluarga bapaknya hilang gitu, anaknya jadi yatim gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu Queen bisa mengingat itu atau ingin konfliknya seperti itu dari apa idenya Queen? Dari pengalaman gitu. Pernah ada tetangga gitu jadi korban bencana. Kalau selanjutnya sih dikembangkan aja gitu, sesuai imajinasi. Berarti pengalaman sendiri orang lain yang kita lihat, yang kita amati bisa menjadi sebuah sumber ide cerita kita, begitu ya Queen. Oke, baik. Nah ini kalau teman-teman nih ingin belajar menulis cerpen, harus mulai dari mana nih Queen? Pastinya kita harus tahu temanya kita mau apa. Harus tahu temanya mau apa. Kalau bingung? Kalau bingung mungkin cari referensi. Juga baca-baca buku. Terus di situ kita tentuin alurnya. Alurnya mau gimana, awal ceritanya mau seperti apa, konfliknya, penyelesaiannya, dan juga harus diperhatikan kebahasaannya, juga diksi-diksinya. Diksi-diksinya ya. Kalau diksi itu kan bisa bagus karena kembali lagi tadi baca buku ya. Yang paling utama itu baca buku. Nah, Queen, kalau biar tertarik nulis cerpen itu gimana sih, Queen? Ada orang kan tidak tertarik karena merasa tidak bermanfaat, buat apa cerpen gitu. Nah, menurut Queen itu gimana? Kalau biar tertarik cerpen, kalau aku sih pertamanya baca buku.
baca buku sama nonton-nonton film gitu. Terus di situ punya rasa pengen menuangkan ide cerita juga. Oh gitu ya. Jadi kembali lagi tadi baca buku ya. Kalau menurut Queen nih, cerpen itu ada manfaatnya nggak sih gitu, sehingga kita harus belajar gitu? Cerpen kalau menurut aku sih banyak manfaatnya. Pertama sebagai media penuangan ide dan pikiran, juga imajinasi kita, juga bisa menambah kosakata kita, mengembangkan cara penulisan kita. Oke, gitu ya. Jadi menuangkan ide dan pikiran, bisa curhat nggak sih dalam sebuah cerpen menurut Queen? Dalam cerpen bisa banget kalau buat curhat. Tapi bedanya dengan curhat apa? Bedanya mungkin kalau curhat mah kayak ngalir aja gitu. Tanpa harus ada struktur-struktur. Tanpa ada strukturnya gitu ya. Kalau cerpen berarti harus ada dipikirkan apanya. Dipikirkan kayak awal ceritanya konfliknya kayak gimana. Ada semacam kreasi gitu ya. Kalau curhat kan apa yang kita rasa keluarkan semuanya gitu. Dari curhat ke cerpen berarti ngubahnya gimana tuh Queen? Bisa nggak? Ngubahnya bisa sih. Kalau misalnya curhat kan biasanya rasa sedih kita gitu ya. Kita bikin cerita gitu. Tapi ceritanya tentang kesedihan kita menggunakan misalnya tokoh-tokoh orang lain gitu. Jadi cerita kita, kesedihan kita, tapi usahakan itu tokohnya orang lain gitu, sehingga tidak terlihat bahwa itu curhat bangetan kita ya gitu ya. Oke. Baik, menarik sekali ya Queen dari wawancara ini. Tadi manfaat Queen menuangkan dari cerita itu bisa menuangkan ide dan gagasan gitu, healing gitu ya, bisa healing gitu ya, bisa nggak? Bisa. Sebuah penyembuhan gitu, itu gimana? Setelah menulis jadi merasa sedihnya hilang gitu atau gimana? Kalau udah nulis tuh kayak plong aja gitu, puas gitu sama hasilnya, apalagi kalau hasilnya tuh bagus gitu. Oke, jadi ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi apa yang ada dalam pikiran kita dikeluarkan lewat sebuah tulisan, akhirnya menjadi sebuah rasa kepuasan tersendiri. Menarik ya Queen ya. Queen punya buku harian? Kalau buku harian enggak sih, tapi di HP suka nulis. Karena sekarang zaman HP ya, nggak nulis buku harian lagi. Oke, Queen, biasanya kalau orang menulis tuh ada terinspirasi oleh seorang sosok gitu ya. Nah, Queen ada nggak sosok idola dalam menulis cerpen? Ada, sosok idolanya tuh Ali Akbar Nafis. A.A. Nafis, ya. Oke. Kenapa Queen tertarik dengan cerpen A.A. Nafis? Itu kan cerpen sastrawan zaman dulu ya sebenarnya. Nah, kenapa tertarik? Karena cerpen-cerpennya tuh punya cerita yang endingnya tuh gak selalu bahagia gitu, selalu menggantung endingnya. Endingnya tuh malah menggantung, malah menurut Queen ending menggantung malah menarik ya. Di mana sisi menariknya? Katanya orang senangnya yang happy ending, inginnya akhirnya bahagia aja gitu. Kok Queen tertarik hal-hal yang menggantung ini gimana? Karena kan kalau di kehidupan gak semuanya tentang bahagia, tentang sedih, tapi ada jalan yang emang bingung gitu harus kemana. Jadi relate dengan kehidupan kita. Kadang kita dihadapkan pada masalah, ada penyelesaian, kadang enggak, bingung, menggantung, itulah hidup gitu ya. Oke, luar biasa. Semudah ini pemikirannya sudah seperti itu ya teman-teman, seorang Queen gitu. Jadi kayak semacam filosof gitu menurut saya. Jadi itu semacam bagaimana memaknai hidup dari seorang penulis cerpen bisa memaknai sebuah kehidupan. Luar biasa ya Queen ya. Ibu tepuk tangan dulu buat Queen. Ya, terima kasih ya Queen ya untuk kehadirannya di dalam wawancara ini. Ibu sangat berbahagia sekali, bangga sekali dengan adanya Queen, dan mudah-mudahan teman-teman ya semuanya setelah mendengar wawancara dengan Queen ini bisa mengambil manfaat dan bisa akhirnya tertarik untuk menulis cerpen. Mungkin ada satu lagi yang ingin Ibu tanyakan. Kalau teman-teman ingin menulis cerpen, tadi udah Ibu tanyakan ya, tapi ingin lebih jelasnya langkah-langkah menulis cerpen. Pertama, ngapain? Kedua, apa? Dan sebagainya. Coba diulang lagi. Mungkin pertamanya tentuin temanya mau apa. Terus bikin alurnya, terus kembangkan juga awal ceritanya mau seperti apa, konfliknya, terus endingnya mau kayak gimana gitu. Terus kalau aku sih terakhirnya tuh kasih judul yang semenarik mungkin, yang bikin penasaran gitu ya. Sebenarnya sesimpel itu gitu ya, tetapi mungkin tadi supaya bisa menuangkan ide dan gagasan, ternyata kembali lagi ujungnya kuncinya adalah
membaca gitu ya. Kunci dari semuanya adalah membaca. Baiklah, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita semua ya. Baik, sekali lagi terima kasih Queen untuk berbagi pengalamannya. Semoga Queen sukses dan semua cita-citanya tercapai. Cita-citanya yang jadi apa Queen? Pengen jadi dokter. Dokter yang penulis ya. Ya, seperti Margate itu dokter tapi juga penulis novel gitu ya. Mudah-mudahan semua cita-cita Queen tercapai. Baiklah, itulah wawancara dengan Queen ya, juara cerpen dari kelas 9F gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.